yang paling menularkan, fase-fase penularan yang paling tinggi itu justru pada saat gelembung ini sudah kering. Oke, tuh. Kulitnya mau mengelupas, di situ adalah potensi paling tinggi penularan. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami juga oleh masyarakat. Malam, selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Anya Farasya yang hari ini akan memimpin podcast pada hari ini, dan kita akan memberitakan seputar inovasi, informasi, dan pastinya perkembangan terbaru seputar Kota Malang. Ada sesuatu yang cukup panas di Kota Malang kali ini dalam isu kesehatan, yakni mengenai wabah monkeypox dan juga tentang gagal ginjal akut pada anak, dokter. Ya. Dan sudah duduk bersama kita di hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif MM. Selamat datang, dokter, di podcast kami. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerah benar ya Mbak Anya ya. Cerah, dokter. Apalagi sekarang ada di ruang podcastnya Dinas Kesehatan Dinas ini. Kesehatan. Yang sangat menarik sekali dan Ya. juga sangat sangat menjadi pusat diseminasi informasi kesehatan untuk di Dinas Kesehatan ya, dokter ya. Insya Allah. Ya. Keren banget. Ini ada High Dinkes juga kita bisa lihat. Tadi juga sempat diomongin sama ada kakak dari Dinkes kalau ini mengenai di sini informasi kesehatan ya, dokter ya. Iya. Oke, keren sekali, dokter ya. Nggak kalah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang ya, dokter. Kiblatnya ke sana ya. Oke. Kominfo punya, bagaimana Dinas Kesehatan juga punya. Gitu. Siap, keren sekali. Nah, sebelumnya ini kita menyapa para pendengar kita, para penonton podcast juga ya. Iya. Ini sebagai nawak ngalam, dokter. Oh, iya. Dimana singkatannya itu nawak kan kawan ya, Kawan. terus ngalam itu malang. Jadi dibalik-balik, dokter ya. Kemudian untuk sebelumnya nawak ngalam yang mungkin belum familiar dengan Dr. Husnul Mu'arif MM ini, boleh dong dokter perkenalan terlebih dahulu kepada nawak ngalam. Ya, terima kasih. Saya Dr. Husnul Mu'arif MM diamanai sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang yang insya Allah mulai 1 Maret 2021. Jadi sudah jalan 3 tahun, masuk tahun ke-4. Ya, itu Mbak Anya ya. Dan Keren sekali. pendengar sekalian ya. Keren, dokter. Sebelumnya kalau boleh tahu sebelum di Dinas Kesehatan dokter sudah Sebelumnya menjabat di mana? ya kita berputar ya, masuk Betul, dokter. pertama di Puskesmas, cukup jauh di Mulyorejo sana. Oke. Paham Mbak Anya, tahu Mulyorejo? Paham. Hampir tahu ya. Insya Allah, dokter. Perbatasan dengan kabupaten. Betul, betul. Di Kecamatan Wagir. Dari sana kita pindah ke Puseman Janti. Oke, Ya, iya, dari Janti pindah ke Gripik. Ya, dari Gripik ke Bareng. Oh, Ya, dari baik. Bareng pindah ke Mojolangu. Oh, berarti udah keliling Kota Keliling, Malang, ya. dokter ya. Setelah 8 puskesmas itu kita masuk di RSUD Kota Malang. Ya. Nah, dari RSUD baru ke Dinas Kesehatan tahun 2015. Wah, keren sekali, dokter. Berarti RSUD Kota Malang tuh yang ada di dekat Blok Blok Wise ya, dokter ya? Iya. Oke, betul sekali. Dan kali ini kan ada sesuatu yang cukup panas juga, nggak cuma di Kota Malang aja, tapi malah di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di internasional juga, dokter. Iya. Ada kita yang namanya wabah baru bernama monkeypox. Padahal kita kemarin di tahun 2020 baru saja bertemu dan juga di baru-baru ini mengalahkan wabah COVID-19. Nah, kalau boleh tahu, dokter, apa nih yang dimaksud dengan wabah monkeypox dan juga perbedaannya nih sama cacar biasa, dokter? Iya. Jadi namanya penyakit ini mesti berkembang dan selalu ada yang baru. Ya. Nah, monkeypox ini kan semacam penyakit menular. Betul. Yang disebabkan oleh virus. Nah, virusnya memang disebut dengan monkeypox, ya, artinya cacar monyet. Ya. Kenapa cacar monyet? Karena awalnya itu memang dari jenis kera yang menular dari hewan ke hewan, atau yang kita sebut dengan, Mbaknya mungkin tahu. Apa itu, dokter? Ini biasa kalau kita interaktif tuh ya, Mbak Citra ya, kalau enggak, Mbak siapa?
Iya, Mbak Citra. Mbak Citra betul. itu mesti kita tanya, tahu Mbak Citra? Nah, itu ya. Baik, Jadi dokter. zoonosis itu adalah yang berasal dari hewan dan penularannya dari hewan ke hewan. Oke, betul. Itu awalnya. Nah, kemudian berkembang ini penularan bisa dari hewan ke manusia. Oke. Kemudian berkembang lagi dari manusia ke manusia. Itulah cerita awal daripada monkeypox ini. Tapi karena ada monkeynya, itu pemerintah menghilangkan. Jadi cukup dengan mpox saja. Nah, ini untuk mengurangi rasa tidak enaknya virus cacar monyet. Jadi cukup dengan mpox saja. Ya. Nah, namanya cacar itu pasti hampir sama dengan cacar yang lainnya. Cuma memang pada mpox ini berbeda. Yang pertama sebarannya. Ya. Betul. Kalau Mbak Anya pernah nggak kena cacar air? Pernah, dokter. Pernah. Di seluruh badan. Di seluruh badan, Seluruh badan ya. Terus rasanya ada perih, panas. Betul. Ya gitu betul, ya. dokter. Nah, itu hampir sama dengan mpox ini. Cuma di mpox ini ada lebih, kalau kita istilahkan itu ada makula dan papula. Ya. Jadi makula papula itu gelembung-gelembungnya itu berisi ada cairan nanahnya. Nah, kalau di cacar biasa itu kan cairan air biasa ya, bening biasa. Ini bedanya. Itu dari perbedaan bentuk gelembungnya atau makula papulanya. Yang kedua itu sebarannya. Ya. Biasanya kalau di mpox tuh lebih banyak itu di anggota gerak dan di belakang, ya, di punggung, kemudian juga sekitar wajah tapi sedikit. Ya. Cuma kalau mengenai rasa, nah ini mengenai rasa ya, tapi kan kita juga belum pernah ya, belum pernah merasakan, tapi informasi daripada pasien yang sudah pernah kena mpox ini, ya ada sedikit nyerinya, ada sedikit panasnya, dan ada sedikit sakitnya. Dokter. Sakitnya ini hampir terasa di semua badan, bukan hanya di tempat tumbuhnya gelembung-gelembung itu, tapi di seluruh badan. Artinya ya nyeri-nyeri ototnya itu terasa sekali. Nah, itu salah satu beberapa perbedaan antara cacar biasa dengan mpox ini. Ya. Oke, seperti itu ternyata dokter ya. Tapi kan kalau kita telaah dan kita dengar tadi, kalau misalnya gejalanya tadi itu cukup, salah satu gejalanya umum ya dokter, kayak nyeri otot ataupun ada munculnya bintik-bintik. Apakah mungkin ada gejala spesifik lainnya, dan juga bagaimana cara membedakannya sama penyakit lain nih dokter? Iya, paling mudah sebenarnya cacar ini ya, karena bentuknya kelihatan. Itu aja. Kalau dengan penyakit yang lain, misalnya penyakit demam berdarah, sama-sama ada panasnya, sama-sama ada bintiknya. Tapi bintiknya demam berdarah baru kelihatan kalau diperiksa. Nah, dilakukan pemeriksaan baru kelihatan bintik-bintiknya. Tapi kalau cacar, begitu kita lihat aja sudah kelihatan bintik atau gelembungnya itu. Nah, tentu gejala spesifiknya daripada mpox ini hampir sama ya. Cuma yang membedakan tadi itu gelembungnya, kemudian yang membedakan lagi adalah pemeriksaan penunjangnya. Ya, pemeriksaan penunjang ini hampir sama dengan pemeriksaan COVID-19 itu. Ya, jadi ada kita ambil cairan, kita ambil sampelnya, kemudian dilakukan pemeriksaan. Di situ sudah pasti, diagnosa pasti untuk ini masuk mpox atau tidak. Dan pemeriksaan itu dilakukan di Balai Besar Laboratorium di Surabaya. Baik dokter. Dan ini juga cukup bikin momok yang menakutkan bagi masyarakat ya dokter ya pastinya. Karena kita baru lepas dari wabah COVID-19 dan ada terdengar lagi wabah-wabah baru lainnya, jadi orang-orang makin takut dokter kalau misalnya mau berinteraksi juga, apalagi takutnya itu malah takut kalau kita di karantina lagi gitu dokter ya, disuruh PPSB namanya apa dulu ya. Nah, itu juga salah satu yang netizen sempat titip pertanyaannya nih. Ini ada salah satu pertanyaan titipan netizen yang mengenai gimana situasi terkininya kalau di Kota Malang sendiri dokter.
Jadi memang karena ini penyakit menular, kemudian menularnya itu hampir sama dengan COVID-19 ya. Jadi ada yang menular langsung dan juga menular secara tidak langsung ya. Menular langsungnya itu melalui jalan pernafasan ya. Satu lewat dahak ataupun percikan dahak yang keluar. Itu bisa memberikan penularan. Yang kedua adalah sentuhan, manakala lesi ataupun gelembung itu sudah terlepas ya, sentuhan kulit atau lesi. Yang ketiga itu dari benda yang sudah dipegang oleh pasien dengan Mpox itu. Jadi hampir sama dengan dengan COVID-19 untuk cara penularannya, sehingga cara penularannya karena lewat saluran pernafasan dan juga beberapa sentuhan-sentuhan daripada benda yang sudah dipegang, maka untuk melakukan supaya tidak tertular, ya ini yang harus diputus ya. Betul. Kalau situasi terkini laporan dari beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Malang, itu ada yang sudah mengarah kepada Mpox, tapi kita sebut sebagai tersangka atau terduga. Dokter. Ya, kalau di kita namanya suspek. Suspek itu gejalanya sudah ada, bentuknya sudah ada, nah belum ada pemeriksaan penunjangnya atau diagnosa pastinya. Nah kemarin sudah ada dilaporkan ya. Namun kondisi ini semakin lama memang semakin semakin menurun untuk pasien-pasien yang ditemukan dengan tersangka atau terduga daripada Mpox ini untuk Kota Malang. Kalau boleh tahu tadi terduga ini kemudian ditindaklanjuti seperti apa, dokter? Iya, jadi karena terduga itu dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu diambil sampel cairannya, kemudian dilakukan pengiriman sampling itu kepada Balai Besar Laboratorium yang ada di Surabaya. Satu itu. Yang kedua, yang ada di wilayah itu juga sudah laporan puskesmas ya. Kalau laporan puskesmas itu ada tanda-tanda, ada gejala, itu dilakukan evaluasi berikutnya, kemudian laporan berikutnya itu tidak mengarah kepada Mpox. Itu yang ada di Kota Malang. Jadi sampai saat ini Kota Malang yang terdiagnosa pasti Mpox ini masih belum ada laporan dari Vaskes. Vaskes itu baik rumah sakit, puskesmas maupun klinik ataupun dokter praktek swasta. Baik, alhamdulillah ya dokter ya, dan semoga bisa mempertahankan yang ininya ya dokter. Dan ini juga mungkin ada kelompok masyarakat yang lebih berisiko terkena Mpox, dokter. Iya, jadi itu namanya rentan. Mbaknya pasti tahu itu yang golongan yang rentan-rentan itu. Betul, dokter. Satu adalah bayi balita, yaitu golongan yang rentan. Yang kedua adalah ibu hamil, ya. Yang ketiga adalah lansia. Jadi 3 golongan itu rentan. Rentan apa? Rentan tertular. Karena kalau balita itu imunitasnya masih kurang. Ibu hamil imunitasnya menurun karena kehamilannya. Apalagi lansia, ya secara fungsional struktur ataupun fungsi daripada organ-organ juga sudah turun. Nah, sehingga 3 ini yang termasuk daripada golongan rentan, artinya lebih beresiko tertular Mpox kalau harus ada kalaunya. Ada kalaunya. Iya. Kalau apa? Nah, kalau berinteraksi, kalau bertemu, ataupun kalau dalam satu komunitas dengan penderita Mpox. Namun masyarakat Kota Malang ini kan sangat mobilitasnya tinggi. Betul. Ya. Nah, orang Mpox ini kalau dijaketi mungkin tidak terlihat. Ya. Nah, kecuali sudah istilahnya yang terbuka bisa kita hindari. Tapi mereka yang dengan gejala tertentu kemudian juga melakukan mobilitas, nah ini yang menjadi perhatian kita ya, sehingga masyarakat bukan hanya yang rentan tadi ini, tapi bagaimana semua kita itu menjaga ya agar
mobilitas kita, kegiatan kita itu bisa terhindar, bisa mengurangi dari risiko penularan itu. Ya, salah satunya seperti pada COVID-19. Ya, pakai alat, pakai masker, gitu dokter ya. APD namanya. Betul, pakai APD. Alat pelindung diri salah satunya adalah masker, kemudian juga cuci tangan. Itu merupakan hal yang baik saat COVID yang tetap harus kita pertahankan. Betul, baik. Berarti itu salah satu pesan mengenai Mpox juga dokter ya. Iya. Dan ini juga kemarin kita kan kalau misalnya siaran di Radio Mako Suara Cita, kita sering sekali membacakan hoax. Salah satu hoax yang cukup populer adalah hoax kesehatan nih dokter. Jadi hoax kesehatan ini kemarin ada beberapa hoax yang terlapor kepada kita kalau tentang Mpox juga. Jadi ada beberapa orang yang mungkin ada Mpox di wilayah ini tapi ternyata salah ataupun keliru. Jadi penyakit lainnya ternyata dokter dan itu kan malah bikin takut orang ya. Soalnya sebenarnya yang bikin berita itu cuman pengen clickbaitnya aja gitu kan dokter ya. Jadi mungkin apakah ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh para masyarakat untuk mencegah dalam terkena Mpox ini dokter? Iya. Jadi yang penting itu kan bagaimana kita bisa mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi pencegahannya tadi itu hampir sama dengan COVID-19, yaitu pelajaran baik yang harus kita pertahankan COVID-19. Yang pertama tentu kalau kondisi badan kita ini sudah merasa tidak enak, nah usahakan tidak keluar dari rumah ataupun tidak mengadakan aktivitas di luar. Itu. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus mengadakan aktivitas di luar, maka yang paling efektif, yang paling baik adalah bagaimana kita menggunakan alat pelindung diri. Yang paling sederhana itu adalah masker ya. Karena kita tidak tahu ya orang-orang di sekitar kita kalau pas batuk, kalau pas bersin, nah itunya yang kalau istilah kita itu dropletnya itu. Dropletnya itulah yang akan menjadi potensi untuk bisa masuk dalam saluran kita manakala kita tidak memakai alat pelindung. Oke, dokter. Yang kedua, kita juga tidak tahu apakah benda-benda di sekitar kita itu sudah terkontaminasi. Terkontaminasi itu artinya pernah disentuh ya oleh orang-orang atau oleh siapa yang mempunyai gejala Mpox itu, sehingga paling baik juga bagaimana kita sebelum melakukan aktivitas, kemudian setelah melakukan aktivitas itu dilakukan cuci tangan. Dan usahakan bagaimana kita itu sebelum cuci tangan tidak menyentuh apa bahannya. Tidak menyentuh anggota tubuh, mata dan lainnya bukan dokter? Iya, betul. Jadi tidak menyentuh mata, tidak menyentuh hidung, ataupun tidak menyentuh mulut. Karena disitulah point di entry atau tempat masuknya daripada virus itu. Oke, mungkin podcast ini kita sekalian bikin kuis dokter ya. Mungkin kuis berhadiah juga untuk ngalam bisa jadi ya. Dan ini kan pastinya sesuatu yang sangat ditakuti juga oleh masyarakat dokter. Dan pastinya mungkin kalau ada masyarakat yang baru saja berlibur keluar atau mungkin dinas ke luar negeri, dan pastinya di sana juga mungkin penyebaran Mpox-nya cukup luas juga dokter. Pasti ada overthinking nih. Nah, mungkin kalau misalnya mereka pulang dari luar negeri ataupun dari luar daerah yang memang sudah terpapar Mpox dan merasa punya nih dari gejala-gejala itu sendiri. Nah, itu harus bagaimana dokter? Iya, jadi pemerintah ini sudah istilahnya untuk melaksanakan pencegahannya sudah bagus ya. Jadi keluar masuknya masyarakat dari pintu-pintu itu sudah dilakukan beberapa screening pencegahan. Pintu masuknya itu ada satu di bandara. Betul. Yang kedua ada di pelabuhan. Yang ketiga ada di stasiun. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, di lain ini kan masih bisa tempat masuk ya istilahnya jalan-jalan tikusnya yang belum. Betul. Ya. Nah, tapi yang di tiga ini sudah dilakukan beberapa pemasangan alat screening terutama untuk suhu tubuh. Oke. Nah, suhu tubuhnya itu begitu masuk sudah terlihat ada semacam semacam monitor badan kita masuk di sana,
kemudian sudah terlihat itu berapa suhunya. Karena salah satu gejala daripada Mpox itu suhu badan naik. Meningkat. Ya. Betul. Nah, di situ sudah kelihatan, maka dilakukan semacam ini kalau di bandara itu karantina. Di karantina dulu, kemudian diperiksa dulu, kemudian tinggal di situ ya supaya nanti tidak menjadi sumber penularan. Di 3 ini. Nah, begitu juga kita waktu akan keluar ya. Kita kalau keluar masuk di dalam satu negara sama. Kita juga dilakukan screening terutama suhu tubuh. Nah, kita ini sudah belajar juga sudah dari COVID kemarin bagaimana supaya penyebaran ini tidak menjadi luas, tidak menjadi banyak. Salah satunya dengan pembatasan ataupun screening pintu-pintu masuk kedatangan orang-orang itu. Baik dokter, itu juga salah satu upaya yang sangat baik ya dokter yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini kalau boleh tahu dokter, mungkin setelah seorang pasien ini terkena Mpox, nah itu masa inkubasinya sampai mungkin muncul yang gejala-gejala yang seperti pustula tadi yang agak parah itu dokter berapa lama? Iya, jadi masa inkubasi itu masuknya virus sampai timbulnya gejala. Gak apa-apa, nanti kan mbaknya bisa pinter ini. Betul. Nah kalau di Mpox itu antara 12 sampai 17 hari. Itu masuk virus lewat bisa pernafasan atau lewat kontaminasi daripada alat sampai munculnya gejala 12 sampai 17 hari. Nah di masa inkubasi itu manakala kondisi badan kita ini bagus, nah artinya imunitas di tubuh kita baik, virus itu akan dilawan supaya tidak berkembang sehingga tidak muncul gejala. Tapi begitu di masa inkubasi itu kondisi kita turun, nah virus ini akan berkembang lebih banyak sehingga menimbulkan gejala. Nah itu masa inkubasi itu. Nah yang paling menularkan, fase-fase penularan yang paling tinggi itu justru pada saat gelembung ini sudah kering. Kulitnya mau mengelupas, di situ adalah potensi paling tinggi penularan. Nah ini mungkin yang perlu dipahami juga oleh masyarakat ya. Bukan pada saat parah-parahnya itu, tetapi pada saat masuk kepada fase kesembuhan dengan mengelupasnya, dengan keringnya itulah potensi tertinggi penularan. Berarti lagi di fase recovery gitu ya dokter ya, kembali lagi ke kulitnya yang biasa begitu. Baik, kalau misalnya dari Kota Malang sendiri, apakah mungkin ada perubahan atau penyesuaian kebijakan mengenai adanya mungkin amit-amit datangnya wabah Mpox ini dokter? Iya. Selama ini karena menjadi kebijakan nasional, jadi Mpox ini yang pertama adalah memberikan edukasi informasi kepada masyarakat. Kami di 16 puskesmas, kemudian 27 rumah sakit sudah memberikan surat edaran sesuai dengan surat edaran di Kementerian Kesehatan. Apa sih yang perlu dilakukan oleh Vaskes untuk mengantisipasi kalau ada, kemudian kalau pas ada apa yang harus dilakukan, ini sudah kami sesuaikan dengan surat edaran Kementerian Kesehatan. Sehingga proteksi seperti COVID ini masih belum ada kebijakan. Jadi masyarakat masih diberikan kebebasan di dalam kegiatan, di dalam beraktivitas. Namun itu ada pesan-pesan tertentu bagaimana untuk bisa satu mengenali apa itu Mpox, kemudian yang kedua mengenali kalau kita sudah ada gejala apa tidak, yang ketiga kalau sudah ada gejala kita harus kemana. Betul. Makanya Nawak Ngalam jangan lupa ya untuk selalu menjaga diri, cuci tangan ya dokter ya, biar kita nggak kena PSBB lagi. Biar kalau misalnya kamu yang kuliahnya nggak online gitu dokternya. Oke. Nah ini kan tadi kita membahas sesuatu yang sifatnya itu dari luar dokter. Jadi ada virus yang dari luar gitu ya. Nah sekarang pembahasan kita yang kedua ini soal seputar penyakit yang sudah ada di masyarakat kita dan juga sudah terdengar juga penyakitnya, apalagi mengenai anak-anak dan juga pola hidupnya dokter. Kali ini ada gagal ginjal akut nih pada anak. Ini juga kemarin hanya sempat baca berita di tahun 2022 kemarin kasusnya sempat meningkat juga di Kota Malang dokter. Nah yang menjadi penyebab utama dari gagal ginjal akut pada anak itu apa aja dokter?
Jadi anak ini kan merupakan generasi kita berikutnya, ya. Sehingga kita juga harus menyiapkan generasi-generasi kita itu supaya menjadi generasi emas. Betul. Sehingga nanti diharapkan ya di tahun 2045 Indonesia emas itu bisa kita raih. Nah, salah satunya bagaimana dengan anak-anak kita. Ya. Nah, kasus gagal ginjal akut itu merupakan kasus di mana fungsi ginjal itu sudah berkurang. Nah, karena fungsi ginjal berkurang, sehingga proses berikutnya untuk melakukan pekerjaan ginjal ini akan berkurang. Nah, kalau proses pekerjaan ginjal berkurang, itu akan berakibat pada timbunan-timbunan. Di situ ada kreatinin yang akan menjadi naik. Nah, ini menjadi naik nanti salah satunya itu akan merubah ya fungsi ginjal itu menjadi tidak berfungsi. Nah, itulah maka disebut sebagai gagal ginjal. Ya. Nah, kasusnya memang untuk anak-anak lagi kecenderungannya meningkat. Ya. Sebenarnya kalau yang dipublish itu yang dilayani di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, ya, dan itu tidak di warga Kota Malang saja, tetapi mereka-mereka yang mengakses Saiful Anwar, ya, karena itu Saiful Anwar kan merupakan rujukan Indonesia Timur. Betul. Ya. Nah, kalau kita lihat beberapa riwayat-riwayatnya, memang generasi anak sekarang yang generasi Gen Z, ya. Betul, dokter. Nah, Gen Z ini sudah berbeda saat mungkin Mbak Anya, saya itu berbeda. Ya, sekarang itu interaksi antar anak sudah berkurang banyak. Betul, dokter. Ya, sehingga berkurangnya interaksi itu karena apa? Karena anak mempunyai kegiatan sendiri-sendiri. Betul. Nah, gadget siapa yang nggak punya? Ya, anak-anak diem karena adanya gadget. Betul. Nah, dengan adanya gadget, aktivitas anak berkurang. Betul. Ya, nah, sehingga kalau aktivitasnya anak berkurang, nah tentu ini akan mempengaruhi pada fungsi semua organ di dalam tubuh. Satu, aktivitasnya berkurang. Yang kedua, kalau sudah pakai gadget, itu apa camilannya? Nah, apa mbaknya? Biasanya sih onde-onde? Enggak mungkin onde-onde. Betul. Biasanya manis-manis, snack-snack gitu, dokter. Satu, ya, kemudian fast food, ya, itu yang menjadi temannya. Ya. Nah, sehingga aktivitasnya, geraknya sudah berkurang, kemudian ditambah lagi dengan makanan snacknya itu. Belum lagi teman minumnya. Betul. Ya, pasti minumannya tidak mungkin air mineral. Ya. Nah, kalau kita dulu itu bermainnya kan berkelompok, ya, berlari ke sana. Kemudian jajannya kita itu, yaitu tadi sudah ya telur, rebus, ya. Nah, kemudian ya kayak undi-undi, ya, ceblem itu kita. Betul, ya. dokter. Nah, kemudian aktivitas kita itu kan banyak. Pulang sekolah itu sudah pasti kita gerak semua. Nah, ini akan memberikan hal yang baik, ya. Nah, Betul. Gen Z ini bukan diciptakan, ya, tapi karena sistem, ya, mereka ikut seperti itu. Ya. Artinya di sekolah, ya, di sekolah mungkin ya sudah jarang yang dilakukan senam kesegaran jasmani. Betul, Ya. dokter. Kalau dulu kita setiap masuk pasti sudah ada senamnya, ya. Nah, kemudian setelah pulang ya sudah. Orang tua itu merasa senang kalau anaknya anteng. Betul, dokter. Ya. Daripada masih nyari anaknya kemana, lari ke sana, main, repot. Nah, kalau sudah anteng seperti itu. Nah, itulah sistem yang ada sekarang ini yang membuat anak-anak itu tercipta Gen Z itu, ya. Sehingga banyak hal memang yang harus kita perbaiki nantinya itu, ya. Betul. Belum lagi tugas-tugas anak-anak itu ya semuanya sudah memakai laptop dan lain-lainnya, ya. Apalagi kalau memang ada istilahnya materi-materi yang harus dicari, nyarinya sudah di online. Betul. Ya. Hal-hal itulah beberapa penyebab, ya,
sehingga generasi anak-anak kita sekarang itu tercipta ya satu komunitas yang sudah satu untuk adaptasi dengan lingkungannya berkurang, interaksi antar anak-anak juga berkurang, ya. Kemudian geraknya, aktivitasnya juga sudah berkurang, dan yang terakhir memang asupan mereka satu, kaya akan garam. Betul, dokter. 2, kaya akan Gula. 3, kaya akan pengawet. Nah inilah yang mengkhawatirkan kita semua ya, jangan sampai nanti generasi Z ini menjadi loss, hilang ya, sehingga di Indonesia Emas 2045 itu tidak tercapai. Betul, Itu dokter. banyak. Oh, ternyata ceritanya sepanjang itu, Oh, dokter iya. ya. Kalau ini cerita lagi lebih panjang lagi nih Mas Ian. Awalnya kirain tuh cuman gara-gara Gen Z ini sering makan, apalagi kalau hanya lihat pulang sekolah tuh pasti pada bawa es cekek, dokter, Ya. namanya es teh yang ditaruh terus dicekek itu kan. Betul, ya. Nah, kirain cuman gara-gara itu doang, tapi ternyata gara-gara kurang bergerak, terus juga karena gadget juga, dokter, Iya. salah satunya ya. Tapi jadi bikin inget juga, dokter, Iya. kalau kita kan mungkin di zaman-zaman SD dulu masih Iya. tuh kalau ada tugas misalnya harus mengumpulkan daun tuh bener-bener daun jambu tuh dipetik, diambil dipetik, gitu ya, iya, dokter. betul. Kalau sekarang kan tinggal ngeprint ya. Itu. Waduh, itu ternyata bisa menjadi salah satu Iya. penyebab gagal ginjal akut juga ya, dokter. Nah, mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah mungkin ada program atau sosialisasi, edukasi begitu kepada masyarakat agar gagal ginjal akut pada anak ini menurun gitu, dokter, kasusnya? Ya, tentu karena itu usia-usia sekolah ya, jadi kita berorientasi pada anak-anak sekolah ya. Nah, di usia-usia sekolah yang baru masuk itu kan kita selalu mengadakan screening, ya, screening siswa kelas 1, kelas 2, kelas 5, kemudian SMP kelas 1 dan SMP kelas 1, SMA kelas 1 ya. Nah, sehingga apa, kita lakukan screening awal itu kita ingin melihat kondisi daripada anak didik baru itu. Nah, salah satunya memang bagaimana kita melihat kondisi dasar daripada kesehatan ya. Yang kedua, memang kalau ada indikasi-indikasi tertentu itu kita melakukan pemeriksaan penunjang. Artinya oh, nanti ini kita periksa lagi di puskesmas, karena kalau kita screening itu kan kita datang ke sekolah ya. Nah, kalau ada rujukan nanti dari tim screening, oh ini harus periksa lebih lanjut ke puskesmas, nanti kita rujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau puskesmas masih perlu pemeriksaan lebih lanjut, itu nanti kita rujuk lagi ke rumah sakit. Itu yang untuk anak-anak ya. Untuk mereka yang dewasa ataupun orang tua, nah tentu kami juga kemarin sudah mengadakan screening di usia produktif. Yang usia produktif itu antara 15 sampai 59 tahun. Oke. Nah, itu diharapkan memang warga Kota Malang itu untuk bisa di screening, satu orang itu 1 tahun sekali untuk bisa di screening. Nah, ini teman-teman juga sudah melakukan itu di wilayah 16 puskesmas. Nah, yang screening apa? Salah satunya adalah bagaimana tekanan darahnya, kemudian juga bagaimana untuk tanda-tanda ke arah diabetes mellitusnya ya. Nah, karena dua hal ini akan sangat berpengaruh kepada fungsi ginjalnya. Oke. Sehingga sebagian besar ya, kalau yang sudah dewasa itu gagal ginjal itu salah satunya hipertensi, kemudian diabetes mellitus. Betul. Gitu, ya. Betul sekali, dokter. Dan mungkin dari Dokter Husnul sendiri, adakah pesan kepada masyarakat nih mengenai pencegahan dari gagal ginjal akut pada anak, dan juga sekalian yang tadi, dokter, yang mengenai Mpox, mungkin adakah pesan-pesan? Silahkan, dokter. Ya. Jadi Mpox atau cacar monyet ini memang penyakit menular yang baru ya. Namun pemerintah itu sudah mengadakan beberapa kegiatan untuk pencegahannya. Mereka yang sudah terindikasi sudah bisa ada layanannya, karena di Kota Malang ini sudah ditunjuk rumah sakit rujukan Mpox-nya, yaitu Rumah Sakit Saiful Anwar. Sehingga masyarakat untuk bisa lebih
berhati-hati dan waspada, tapi tidak usah takut, tidak usah galau, tidak usah resah ya, karena penyakit ini bisa dicegah. Itu. Yang kedua, tentu kita sangat berharap generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang sehat, menjadi generasi yang kuat, sehingga nanti di Indonesia Emas 2045 itu menjadi bagian daripada peran kita nantinya untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak Indonesia Emas itu. Sehingga kita harus bijak kepada diri kita sendiri, dan juga kita harus bijak kepada anak-anak, terutama bagaimana di dalam memberikan asupan daripada makanan dan minuman kepada anak-anak kita. Terima kasih. Keren sekali dokter, Ya. dan hanya mengucapkan terima kasih karena sudah bisa dan juga sudah berkenan untuk hadir di podcast hari ini, dan juga sudah dipinjamkan ruang podcast yang super sekali ini. Diskominfo kalah ini dokter ya. Nanti mungkin bikin lagi dokter, Oh, siap. dan juga bisa podcast lagi di sini lagi nih dokter ya. Siap. Kominfo bisa nanti, kalau sekalipun tidak berhubungan dengan kesehatan, mau podcast di sini, kita welcome. Siap, terima kasih dokter, dan semoga informasi mengenai monkeypox dan juga gagal ginjal akut pada anak ini bermanfaat bagi nawang alam semua. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Anya Farasya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.